every time as we gather in the presence of God, God like to do something great things. Setiap kali kita berkumpul dalam hadirat Tuhan, Tuhan itu ingin mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Amen. Amen. Hallelujah. Always you want to put something in our spirit. Tuhan selalu mau menaruh sesuatu di roh kita. And Bible saying, Dan Alkitab berkata, if Jesus go anywhere, every place there's something new thing are taking place. di mana Yesus pergi ke tempat manapun akan ada sesuatu yang terjadi. Amen. Every time if we go to village or if we go to somebody's house, you meet someone, that's revival, healing, restoration, something taking place. Saat Tuhan pergi ke jalan-jalan, ke desa-desa, akan ada pemulihan, restorasi yang Tuhan berikan. Amen. Amen. Hallelujah. So the same Jesus are here right now. Yesus yang sama juga ada di tempat ini saat ini. He already entered here. Tuhan sudah datang masuk ke tempat He's ini. already here. Sudah ada di tempat ini. So he always do the best. Dan Tuhan selalu melakukan yang He terbaik. always give the best. Tuhan selalu memberikan yang He terbaik. want to heal you. Tuhan mau menyembuhkan He want to saudara. restore you. Tuhan mau memulihkan He want saudara. to encourage, you want to speak to your spirit. Tuhan mau memberikan kita kekuatan, mau berbicara kepada He kita. wanted to raise you up. Tuhan mau membangkitkan Amen. saudara. Amin. Hallelujah. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kuasa Tuhan. First of all, I thank you to God. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Amen. Tuhan. And secondly, I thank you to Pak Petrus Hadi. Ya, Pak Petrus Hadi. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Petrus Hadi. Even though he's in Jakarta now, ya. Pak Petrus Hadi di Jakarta So saat I can ini. be here. Dia nggak bisa ada di tempat And ini. also the leaders and each of you. Juga para pemimpin, juga setiap saudara. And also I won't forget good interpreter. Juga penerjemahnya. Amen. Hallelujah. Yes, my dear brothers and sisters, turn with me. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Joshua Alkitab. chapter 5. Yosua pasal yang kelima. This is the chapter where the Lord given us for this year. Ini adalah ayat firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk tahun ini. So every year, and end of the year, we always seek God. Jadi setiap akhir tahun kita ini mencari Tuhan. And we always asking our senior pastor, Pastor Amos. Dan kita bertanya kepada pendeta senior kita Bapak Amos. And we always say, Lord, what is the word for the next year? Dan bertanya, Tuhan apa firman-Mu untuk tahun depan? Because he's my leader. Karena dia adalah pemimpin And he saya. always say, okay, let's we pray together. Dan beliau selalu berkata, ya mari kita berdoa bersama-sama. And before the December end, before Christmas, is already given the word for next year. Dan sebelum Natal, sebelum Desember berakhir, dia sudah memberikan firman untuk tahun depan. So last end of December, he give us the word for this year, the Joshua chapter 5. Dan di akhir Desember, Tuhan memberikan firman Yosua pasal yang kelima untuk tahun depan. So we take that word and January we start 40 days fast and pray. Dan kita mengambil firman itu dan kita mulai berdoa puasa. So we always asking Lord, we asking God, Lord, what is the meaning of that word what you given us? Dan kami bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa artinya yang kau berikan ini, firman ini? So Lord, what that you wanted to say to us, that what you expecting we have to do something for you. Dan Tuhan apa yang kau harapkan untuk kami lakukan? So there's so many things the Lord spoke to us. Ada begitu banyak hal yang Tuhan bicara kepada kami. So when we go through 40 days fast and pray, Dan saat kami menjalani 40 hari berdoa so puasa. our church members every day we are gathered together in the church. Dan anggota gereja kami setiap hari berkumpul di gereja. 40 days every day they gathered together. Selama 40 hari, setiap harinya kita semua berkumpul di So gereja. this word every day we say in the church. Dan firman Tuhan ini kami perkatakan setiap hari di gereja. The same word. Firman yang sama. 40 days. Selama 40 hari. Every day we preach the same word. Setiap hari kami mengkhotbahkan And firman yang sama. the leaders preach about the same word. Dan para pemimpinnya juga mengucapkan firman yang So sama. while we pray for the 40 days and preach, we learn the word 40 days. Jadi selama 40 hari kami mengkhotbahkan firman itu, kami belajar mengenai firman itu. The Lord reveal many things. Dan Tuhan membukakan begitu banyak I mean, hal. this is the chapter that is something God want to do in your life and my life. Ini adalah sebuah firman yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara dan saya. Joshua chapter 1 and verse 2. Yosua pasal yang 5, kelima, Verse 1 and 2. ayat yang pertama dan kedua. Yeah. Saya akan bacakan. Yosua 5 ayat yang pertama dan kedua. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Ayat yang kedua,
pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Amen. Hallelujah. This is the word where God said to Joshua, Joshua, you circumcise the Israel people second time. Ini adalah firman yang Tuhan berikan kepada Yosua untuk menyunat bangsa Israel untuk yang kedua kalinya. But verse 1 saying that, Pada pasal ayat yang pertama berkata, that Amorite people, they look at the miracle what the Lord did in the Israel people's life. Raja orang Amori melihat mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan bangsa Israel. And English Bible saying their heart melting. Dan dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan hati mereka itu meleleh. It's melting. Meleleh, saudara. It means they cannot take it anymore what the goodness are taking place in Israel people's life. Yang berarti mereka sudah tidak tahan lagi dengan kebaikan yang bangsa Israel alami. So they thought these people they cannot go through or cannot passing by. Raja orang Amori ini berpikir bangsa Israel nggak bisa menyeberang sungai So Yordan. these people thought they're going to be the end of life in Egypt. Dan Raja orang Amori berpikir bangsa Israel hidupnya akan berakhir di Mesir. Or they can think, they thought their life, the Israel people life can be the end in the wilderness 40 years. Mereka berpikir bangsa Israel akan hidupnya berakhir di padang gurun selama 40 tahun. Even though they already come out, but the certain places they cannot overcome, they thought. Sekalipun bangsa Israel sudah menjalani beberapa tempat, tapi ada beberapa tempat yang mereka nggak bisa lalui. Because the Amorite people always seeing that situations. Karena raja-raja orang Amor ini melihat terus situasi bangsa Always Israel. they're seeing condition. Mereka melihat situasi kondisi bangsa From the Israel. condition they make a decision. Dari kondisi itu mereka membuat sebuah Because keputusan these people cannot passing by, they cannot enter promised land. bahwa orang Israel tidak bisa menyeberangi, tidak bisa masuk tanah perjanjian. But every time they saw that what Lord did, the wonder things in these people's life, Dan setiap kali mereka melihat keajaiban yang Tuhan kerjakan, they cannot take it. mereka nggak bisa tahan lagi, They cannot take it. nggak bisa tahan lagi. Because Bible saying their heart melting. Alkitab berkata hati mereka itu meleleh. Meleleh. Meleleh seperti apa? Lilin ya. Lilin ulang tahun ya. Yang kecil itu ya kalau you harus cepat tip ya. Kalau tidak itu cake bukan jadi cake. Itu cake jadi apa? Cake lilin. Karena itu lilin cepat meleleh. Amin. Haleluya. Sama juga yang hati mereka meleleh. I mean they cannot take it. Berarti mereka nggak tahan They lagi. so sad in the spirit. Mereka sangat sedih di roh How mereka. come they can go through? Bagaimana bangsa Israel ini kok bisa How come they menyeberangi? can passing by? Bagaimana bangsa Israel kok bisa nyeberangi sungai They Yordan? cannot take it anymore. Mereka nggak bisa tahan My lagi. dear brothers and sisters, Bapak Ibu Saudara, that is the season, that's the time we are right now. itu adalah musim masa di mana kita berada sekarang. The world thought you are going to destroy. Dunia berpikir saudara akan hancur. The people thought you cannot arise. Orang-orang berpikir saudara nggak bisa bangkit. That people thought you cannot improve. Mereka berpikir saudara nggak bisa berkembang lagi. Oh, your life going to be same like this. Hidup saudara akan sama terus seperti ini mereka Maybe the berpikir. devil say no, you cannot improve. Mereka berkata mungkin kamu nggak bisa berkembang lagi. You cannot success. Saudara nggak bisa You sukses. cannot victory. Tidak bisa punya mimpi You besar. don't have a breakthrough. Tidak punya terobosan. Oh, you are not going to get wisdom anymore. Tidak akan mendapat hikmat lagi. It's always say you're failure. Mereka selalu berkata engkau You are gagal. discouraged. Engkau patah semangat. Oh, you are cheated. Engkau penipu. You are losing. Engkau kehilangan. So Kalah. the world or the devil always put in the negative things in our life. Dunia atau iblis selalu memberikan hal yang negatif. But God is there to do something great things. Tapi Tuhan akan melakukan perkara yang besar. My dear brothers and sisters, Bapak Ibu Saudara, even the Israel people come out from Egypt, sekalipun bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, now they already go through Jordan River. dan mereka saat ini melewati sungai Yordan, Now they in front of Jericho. dan saat ini mereka berada di depan Yeriko. After they enter Jericho, Setelah mereka memasuki Yeriko, they're going to enter promised land. mereka baru akan memasuki tanah perjanjian. Hallelujah. Amen. How many of you ready to enter promised land? Seberapa banyak saudara yang siap masuk tanah perjanjian? Amen. My dear brothers and sisters, Bapak Ibu Saudara, this is the season, this is the time God wants us to prepare yourself to enter the promised ini adalah land. musim masa di mana Tuhan mau kita mempersiapkan untuk masuki tanah perjanjian. Because God already
did many things in your life. Tuhan sudah melakukan begitu banyak hal dalam hidup There are saudara. many goodness that taking place in your Ada life. banyak kebaikan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Amen. Hallelujah. But don't stick on that goodness or miracles. You have to come out from there. You have to seek God. Tapi jangan hanya bertahan di keajaiban dan kebaikan itu, tapi engkau harus melangkah untuk melihat Tuhan. So these people, Israeli people, they're so happy. Orang-orang ini bangsa Israel sangat senang. Wow, they thought, wow, praise God. Puji The Tuhan. Lord did the wonder miracles. Tuhan sudah melakukan perkara ajaib. Wow, finally we go through Jordan River. Akhirnya kita menyeberangi sungai Wow, now we Yordan. are going to go through Jericho. Dan sekarang kita akan memasuki Yeriko. After that, I'm going to enter the promised Dan land. setelah itu saya akan masuk ke tanah Kanaan. Maybe they're so happy. Mungkin mereka sangat senang. They're so happy. Mereka sangat They're so bahagia. enjoying that moment. Mereka sangat menikmati masa itu. But suddenly God said to Joshua, Tapi apa yang Tuhan katakan kepada that Yosua, something very important thing must take place in their life. ada sesuatu yang sangat penting yang harus terjadi dalam hidup That's the mereka. commandment. Ada sebuah perintah. That's the commandment. Ada sebuah They perintah. have to do that. Mereka harus lakukan itu. Without circumcise, Tanpa disunat, they cannot enter the promised land. mereka tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Verse 2 saying that. Ayat yang Ayat kedua berkata, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Amen. Hallelujah. What is the situation when God say you have to circumcise them? Apa situasinya saat Tuhan berkata kau harus menyunat kembali? They're so happy. Mereka sangat senang. Amen. They're so happy. Mereka sudah They're sangat so senang. excited Mereka sangat bersemangat to enter the promised untuk land. memasuki tanah perjanjian. All the years they saw a great miracle. Mereka sudah melihat begitu banyak mujizat besar. If they want to go through Jericho, there's no problem for them. Mereka mau memasuki Yeriko dan gak ada masalah lagi buat There's mereka. no problem. Gak ada masalah. Because they understand Karena mereka mengerti the Lord who opened a Red Sea, Tuhan yang membelah Laut Merah, the Lord who opened a Jordan River, Tuhan yang membelah Sungai Yordan. He can do something with Jericho wall. Mereka juga bisa, Tuhan juga bisa membuat sesuatu kepada I tembok no need to Yeriko. worry. Mereka gak perlu khawatir I lagi. no need to worry. Gak perlu khawatir. I just thankful heart. Saya hanya bersyukur aja. I just pray to Him. Aku hanya berdoa sama Tuhan I aja. just worship Him. Saya hanya harus menyembah I Tuhan. just spend time in presence. Hanya menghabiskan waktu dalam The hadirat rest Tuhan He will do saja. everything. Tuhan akan lakukan semua sisanya. Yeah, He can do that in your life and my life. Ya betul, Tuhan bisa lakukan itu dalam kehidupan saudara dan But saya. there is something they never catch it. There's something is never comes in their mind. Tapi ada satu hal yang mereka nggak pernah nangkap, yang tidak pernah terlintas dalam benak mereka. There's something they have to follow. Ada sesuatu yang mereka harus ikuti, There's something must take place in their life. harus ada yang terjadi dalam hidup There's mereka. a lacking right now. Ada kekurangan There's saat lacking. ini. Ada sesuatu yang I kurang mean, there's no circumcised yet. karena belum ada penyunatan lagi. Maybe they can ask God, Lord, why should I circumcise? Mungkin mereka bisa berkata sama Tuhan, kenapa harus disunat lagi Why should Tuhan? I circumcise? Kenapa harus disunat lagi? Lord, you did the wonder things in our life. Tuhan kau sudah melakukan hal yang banyak, You luar are biasa the dalam Lord hidup kami. who open a door for us. Tuhan yang membuka pintu bagi kami. You are the Lord who make us go through valley and you supply everything. Tuhan yang membawa kami melewati lembah dan menyediakan semuanya. Lord, your favor on us. Tuhan berkenan kepada kami. Your protection on us. Tuhan melindungi kami. Lord, we are faithful right now. Tuhan sangat setia. Lord, we are sincerely we follow you. Melalui lembah kami mengikuti Engkau. We are sincerely we follow you. Kami dengan tulus mengikuti Engkau. Lord, we really follow your instruction. Kami siap untuk mengikuti instruksi-Mu Lord, Tuhan. our eyes never go through around the world. Tuhan, mata kami nggak pernah menoleh ke yang lain Our di eyes dunia. always focus on you. Mata kami hanya memandang kepadamu. That's why we already come to up to this level. Kami sudah sampai pada level ini. Amen. Because of that, we already come to this level. Karena hal-hal itu kami sudah mencapai level ini. Even though there are many challenging, Meskipun begitu banyak tantangan, there are many people die in the journey. ada begitu banyak orang yang meninggal di perjalanan itu. But you and me, we are safe. Tapi saudara dan saya selamat. Amen. Amin. Even though many people die, but you and me, yeah, we are safe. Sekalipun banyak orang yang meninggal, tapi saudara dan saya itu selamat. Amen. Amen. That's the grace of God. Itu adalah mujizat yang dari Tuhan. Amen. Grace of Anugerah God. Tuhan. Grace of God. Anugerah Tuhan. Therefore we are here. Itulah kenapa kita ada di sini saat Amen. ini. Amin. My dear brothers and sisters, Bapak Ibu that's Saudara, the man and baby that people thought, oh Lord, you are the Lord, bring us up to here. itulah bangsa Israel juga berpikir, Tuhan kau udah bawa kami sampai Even sini. though many people die in the journey.
Meskipun banyak orang yang meninggal di Yeah, perjalanan, I understand. ya aku ngerti. That the people who died, they never faithful to you. Orang yang meninggal itu nggak setia kepada They are Tuhan. always murmuring. Mereka selalu mengeluh, They always take bad about. selalu berkata-kata yang buruk. They are not faithful. Mereka nggak setia, They're not sincere. mereka nggak tulus, They never give first priority for you. mereka nggak pernah mendahulukan Tuhan. Always, Lord, they're thinking something for themselves. Mereka berpikir hanya untuk diri mereka sendiri. That's why in the journey they are dying. Itulah kenapa di perjalanan itu mereka meninggal. No, all the people they cross Jordan River. Mereka semua orang-orang ini menyeberangi Sungai Yordan. After Jordan River, some people die. Setelah di Sungai Yordan itu ada beberapa yang meninggal juga. When they come to in the wilderness 40 years, Dan saat mereka di padang gurun selama 40 they tahun, just go around the 40 years in the wilderness. mereka hanya berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Every time the people are dying, Dan setiap kali ada yang meninggal, they spend more time to bury it. mereka terus menghabiskan waktu untuk mengubur. Because every time the people dying and dying and dying, Karena begitu banyak orang yang terus meninggal, but there are some of the group, the people are saved. tapi ada sebuah kelompok yang The diselamatkan. Lord protected. Tuhan melindungi. These are the people protected. These are the people go through Jordan River. Now they are in front of Jericho. Dan ini adalah kelompok yang menyeberangi Sungai Yordan dan saat ini mereka ada berada di depan Yeriko. My dear brothers and sisters, Bapak Ibu that's Saudara, the manner we are right now. ini adalah kondisi kita saat ini. Now we are very close to the end time. Ini sudah akhir zaman, Amen. We are very close. sudah sangat dekat. You know that what's happening. This war taking place. Ada banyak perang terjadi. From there, the Lord, God, remind us, make us alert. You have to be very careful. Dan dengan itulah Tuhan membuat kita waspada untuk kita berhati-hati. We are very close to the end. Kita sudah sangat dekat dengan akhir zaman. But Bible saying, even though we are in the end, Tapi Alkitab berkata meskipun kita ini sudah di even akhir, though very close to enter the promised land, sekalipun sudah sangat dekat untuk memasuki tanah perjanjian, but God say, yes, my children, dan Tuhan berkata, ya anak-anakku, yes, you need to do something, a very important thing. kau harus melakukan sesuatu yang sangat penting. Amen. You have to do very important things. Sesuatu yang sangat penting. You have to circumcise in your spirit. Engkau harus menyunat You secara roh. have to circumcise in your heart. Engkau harus disunat hatinya. Must the circumcision take place in your mind? Harus ada yang disunat di pikiran There's kita. something circumcision taking place in your action. Ada penyunatan di tindakanmu. There's something circumcision take place the way you are seeing. Ada sesuatu yang disunat dari caramu memandang. But maybe we say, how come, Lord? Tapi mungkin kita berkata, kok bisa sih Tuhan? Lord, I'm okay. Aku baik-baik aja kok. I'm okay. Aku oke. I'm very close to you, Lord. Aku sangat dekat kepadamu I Tuhan. can hear your voice. Aku bisa mendengar I'm suaramu. so sensitive. Aku sangat peka. I can smell. Bahkan aku bisa mencium. I can smell what's happening. Aku bisa mencium apa yang sedang I can terjadi. smell the people's life. Aku bisa mencium kehidupan orang lain. When I saw somebody, I can tell what's happening in the people's Saat life. saya melihat seseorang, saya bisa tahu apa yang terjadi di hidupnya. That much sensitive. Kepekaan itu, I can feel the presence of God. saya bisa merasakan hadirat Tuhan. That's much sensitive. Sangat peka sekali. So whatever I do, the Lord bless. Dan apapun yang saya lakukan, Tuhan akan berkati. Every seed what I sow, the seed grow and multiply. Setiap benih yang saya tabur, benih itu bertumbuh dan berlipat ganda. According Bible say, you will fruitful all season. Seperti Alkitab katakan, kau akan berbuah di setiap musim. Yes, I look at my business. Saya melihat bisnis saya, Oh, it's full. A blessing. semua diberkati. Oh, that's make me more busy and busy. Tuhan membuat saya semakin sibuk dan So sibuk. in this condition, Dan di kondisi ini, I thought I'm all right. aku berpikir aku baik-baik I'm aja. very close to God. Aku sangat dekat dengan Tuhan. But Lord say yes. Dan Tuhan berkata, You are ya, very close. kau sangat dekat. You are very sensitive. Kau sangat peka. You can feel Kau bisa merasakan. whatever you speak that can take place. Apapun yang kau katakan bisa terjadi. But there is something lacking in your life. Tapi ada sesuatu yang kurang di hidupmu. Something lacking in your life. Ada sesuatu yang kurang di You hidupmu. cannot say, because I'm so sensitive, I can enter the promised land. No, Kau nggak no. bisa berkata karena aku peka, aku bisa masuk ke tanah perjanjian. Tidak.
because the whatever I do that become a blessing. Oh, it means I'm very close to God. No. Kau nggak bisa berpikir apapun yang aku kerjakan menjadi berkat dan maka dari itu aku bisa masuk ke tanah perjanjian. That something must take place in your life. Harus ada sesuatu yang terjadi di hidup And saudara. God said you have to circumcise in your spirit. Dan Tuhan berkata engkau harus menyunat secara roh. It means God want to recollect in your life. God want you to understand what other area you have to turn around or change. Itu berarti Tuhan mau memperbarui hidupmu dan ada area-area yang Tuhan mau ubah. Amen. It means there is something stick in us that we don't know. Ada sesuatu yang melekat kepada kita yang kita ini nggak tahu. That we don't know. Yang kita nggak tahu. There's something hide in us we don't know. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam kita yang kita nggak sadari. We don't know. Kita nggak sadari. Why we don't know? Kenapa kita nggak Because mengerti we itu? thought I'm so sensitive. Karena kita berpikir kita sangat peka. I so sensitive I know about her, Saya sangat sensitif dan pastor bisa tahu tentang saya. but I'm not sensitive understand myself. Tapi saya nggak peka terhadap diri saya sendiri. Amen. Hallelujah. I so sensitive I can tell about her, Saya sangat sensitif, saya bisa berbicara tentang ibu ini. but that sensitive never make us understand myself. Tapi kepekaan tersebut tidak bisa membuat kita mengerti diri kita It means sendiri. I always that operate the gift for her, I never open the gift for me. Saya terus bekerja dengan karunia itu untuk orang lain, tapi saat ini harusnya untuk saya. Amen. Hallelujah. I can use the gift to operate, to speak about you, but I never operate the gift to talk about me. Aku bisa menggunakan karunia itu untuk bekerja untuk saudara, tapi saya nggak bisa menggunakan itu untuk diri saya sendiri. Amen. Hallelujah. I always look for someone, but I never look at myself. Saya selalu melihat kepada orang lain, tapi saya nggak pernah lihat kepada diri saya sendiri. Amen. Hallelujah. Sometimes Seringkali I use the gift, saya menggunakan karunia itu amen, to become blessing for me. untuk menjadi berkat untuk saya. Amen. Hallelujah. Cari untung. Amen. Hallelujah. But that something of very important is God wants to speak to us. Tapi ada sesuatu yang sangat penting yang Tuhan mau untuk kita lakukan. We never understand. Kita nggak pernah nyadarin Why itu. I can say like that? Kenapa saya bisa berkata seperti itu, Oh, I saudara? thought I'm okay. Oh, saya berpikir saya baik-baik aja. My ministry increasing. Pelayanan saya bertambah. When I preach revelation, Saya berkhotbah ada pewahyuan. so the Lord can use me. Maka dari itu Tuhan bisa I pakai can saya. sensitive. Saya bisa sangat peka. Lord say, yes, my son. Dan Tuhan berkata, iya anakku. But you have to understand, you have to circumcise in your spirit. Tapi engkau harus menyunat secara That rohmu. something is hidden in you. Ada sesuatu yang tersembunyi di That something dalammu. stick in you. Ada sesuatu yang melekat di We dalammu. never understand Kita that. nggak pernah nyadarin itu. Amen. Hallelujah. That's why the Israel people, even though they already come to in front of Jericho, Itulah mengapa sekalipun bangsa Israel sudah berada di depan Yeriko, now they have to circumcise. mereka saat itu harus disunat Even kembali. though the Amorite people, their heart melting, Sekalipun raja-raja orang Amori itu hatinya meleleh, God never bothered about them. Tuhan nggak pernah pedulikan mereka. Leave them alone. Tinggalkan mereka aja. Leave them alone. Tinggalkan mereka. Leave them everything. Hiraukan mereka. But now you and God. Tapi saat ini adalah waktumu dan You Tuhan. and God. Waktumu dan It Tuhan. means this is the time that you have to connect, you have to connect with Him. Inilah waktunya di mana saudara harus terhubung dengan It Tuhan. means now this is the time you and God. Ini adalah waktunya saudara dan It Tuhan. means there is something, changes must take place. Harus ada sesuatu perubahan yang terjadi. Something improving are taking place in your spirit. Ada sesuatu yang harus dimurnikan di roh saudara. Hallelujah. You can be somebody. Engkau bisa menjadi orang lain. You can be a pastor, you can be evangelist or whatever. Engkau bisa menjadi pendeta, bisa menjadi penginjil atau apapun yang Or you lain. can be like a worship leader, you can be a musician or whatever. Bisa menjadi WL, bisa menjadi musisi dan You can be lainnya. a cameraman, whatever. Engkau bisa menjadi pemegang kamera apapun itu. Now, Tapi saat you ini have to check yourself. engkau harus periksa dirimu. You have to say to God, Lord, Engkau harus berkata, Tuhan, I already come to this level. aku sudah berada di level ini. Lord, you raise me up. Tuhan, kau mengangkat aku. You raise me up. Kau mengangkat aku. You make me become a leader. Kau membuat aku menjadi kepala. You make me become somebody. Kau membuat aku menjadi seseorang. Lord, there is something in me. Tapi Tuhan, ada sesuatu di dalamku. Sometimes, yeah, Seseringkali we don't have time to check ourselves. kita nggak punya waktu untuk memeriksa diri kita sendiri. Betul kan? Iya, betul. Nggak ada waktu dong. Karena kita sibuk.
kita sibuk, nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Many people's life Banyak kehidupan orang, that you say, I don't have time. dan kau berkata aku nggak punya waktu. And many people, you satisfied that what you're doing. Dan banyak orang yang sudah cukup puas dengan apa yang kau lakukan saat ini. You have to wake up. Engkau harus bangun, You have to wake up. kau harus bangun, You have to alert. engkau harus waspada. I mean, don't cheat yourself. Jangan tipu dirimu I sendiri. mean, don't say, oh, I'm all right. Jangan berkata, oh aku baik-baik aja. Oh, I'm doing everything okay, very good, everything success, everything. My ministry increasing. Aku sudah melakukan semuanya, sukses, pelayananku bertambah. Be careful. Hati-hati, You have to check yourself. kau harus periksa You have dirimu to raise sendiri. up. Kau harus bangkit, You have to check yourself. kau harus periksa dirimu. What other thing have to change? Apa yang harus diubah? These are the people, they already come out from there. Ini adalah orang-orang yang melewati itu. Now God said, Joshua, you have to circumcise them. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, engkau harus menyunat kembali. Maybe Joshua shocked to hear that. Mungkin Yosua saat itu kaget mendengar itu. How come, Lord? Bagaimana Tuhan kok Why bisa? should we circumcise them? Bagaimana kita harus menyunat mereka? They are not sinner. Mereka bukan pendosa. They are not sinner. Mereka bukan If they pendosa. sin, they die in the halfway. Kalau dosa mereka sudah meninggal. They are not disobedient. Mereka bukan orang yang nggak taat. Because the disobedient, they die in the journey. Kalau mereka orang-orang yang nggak taat, mereka sudah mati di They are perjalanan. faithful follower. Mereka adalah pengikut yang They are setia. faithful giver. Mereka adalah pemberi yang They are faithful, setia. ready to follow. Mereka siap untuk mengikuti. Why should Lord? Kenapa harus Tuhan? Lord say, yes, my son. Dan Tuhan berkata, ya anakku, If these people want to enter the promised land, kalau umat ini mau memasuki tanah this is perjanjian, the instruction of the Father. ini adalah instruksi dari Bapa. They have to circumcise right now. Mereka harus disunat saat ini. My dear brother and sister, Bapak Ibu Saudara, what are the circumcisions taking place in our life? saat penyunatan itu terjadi dalam hidup kita, That's Old Testament, you circumcise in a physique. di dalam perjanjian lama penyunatan itu terjadi secara fisik. But for us, Tapi untuk what kita, does circumcise talk about? apa penyunatan itu berbicara tentang apa It sih? means God want to do something take place in your life. Itu berarti Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Turn with me Romans chapter 12 verse 2. Mari kita buka di dalam Roma pasal yang 12 ayat yang kedua. Romans chapter 12 verse 2. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amen. Verse 2 saying that, do not conform any longer to the pattern of the world. Dan di ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Amen. See, God said clearly, Tuhan berkata, don't follow the pattern of the world. jangan ikuti pola dunia. Aduh, pusing juga dong. We are living in this world. Kita hidup di dunia ini, Amen. We are living in this world. kita hidup di dunia And ini. God said, don't follow the pattern of the Tapi world. Tuhan berkata, jangan ikuti pola dunia. Pusing ya? Iya, kalau Tuhan bilang jangan ikut apa? Pola dunia. Amin. Bagaimana Tuhan? Ini lampu merah. Kalau jalan lampu merah kita harus berhenti dong. Harus berhenti. Iya, kalau nggak berhenti apa? Apa jadi? Hah? Ditilang. Iya. Yang baru-baru ini saya kena juga di Malaysia. Saya kemana-mana ya sampai Johor saya bawa mobil nggak ada apa-apa. Ini di dekat rumah saya kena. Saya pun nggak tahu macam mana. Saya kena. Tiket. Ya sama. Saya lihat, kena 300 tinggi Malaysia 1 juta. Iya, harus bayar dong, saya bayar. Amin. That is the pattern of the, you have to follow the rules. Itu adalah pola yang saudara harus ikuti. Amin. So God never talk about that. Dan Tuhan tidak pernah bicara tentang itu. That's the rule of the government, the rules, we have to follow the rules. Ada perintah dari pemerintahan yang kita harus ikuti. But the pattern of the world, Tapi pola dunia that's different than the rules of the itu the berbeda government. dengan aturan pemerintah. Amen. So the pattern of the world always look at the something. Pola dunia itu selalu melihat kepada sesuatu. Always they want to earn or they want to keep for themselves.
selalu mau mengambil untuk dirinya sendiri. Whatever they do, they're always looking for the benefit. Kalau melakukan sesuatu harus mendapatkan untung. Amen. Hallelujah. Example ya. Sebagai contoh, Sometimes we say, "Oi, Sunday I have to go to church. kadang kita berkata setiap hari Minggu saya harus datang ke I gereja. have to go to church." Saya harus ke gereja. Why I have to go to church? Kenapa harus ke gereja? Because if I never go to church, I don't have blessing. Kalau saya nggak gereja, saya nggak dapat berkat. Amen. Hallelujah. It means you come to for church because of blessing. Itu berarti saudara datang ke gereja hanya karena berkatnya saja. Look at other people. Lihat orang lain. They also do same thing. Mereka juga melakukan hal yang sama. They also go to their place because for the blessing. Mereka beribadah ke tempat ibadah mereka. We come to church not because seek of blessing. Kita datang ke gereja bukan untuk mencari We berkat. come to church to worship Him. Kita datang ke gereja untuk menyembah Because Tuhan. He is a living God. Karena dia adalah Tuhan yang He is a hidup. creator. Dia adalah pencipta. One day we are going to meet Him. Kita akan bertemu dengan So Tuhan. let we have communication. Mari kita berkomunikasi dengan Tuhan. Let He will encourage, let we speak to us. Biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Let He will teach us. Akan mengajari So kita. we need that communication. Dan kita perlu hubungan itu, So komunikasi not itu. come to church to seek blessing. Jangan datang ke gereja hanya untuk mencari berkat. If you come to on that method, it means you follow the worldly method. Kalau saudara memakai cara itu berarti saudara memakai pola dunia. Amen. Hallelujah. Not in that method. Don't follow the worldly method. Bukan dengan cara itu saudara, jangan ikuti cara That's dunia. the Bible saying. Alkitab berkata, Don't follow that. jangan ikuti. Amen. See, when I accept Lord, Saat saya menerima Tuhan, so I was Hindu background. saya ini berasal dari background Hindu. When I accept Lord, Saat saya menerima Tuhan, then I thought, oh, my God are changed. dan saya berpikir, oh Tuhan saya berubah. Earlier different God, now Jesus is my God. Sebelumnya Tuhan yang lain, sekarang Yesus adalah Tuhan So saya. what are the changes must take place? Jadi apa perubahan yang harus terjadi? I don't know. Saya nggak tahu. Then what I thought Dan yang saya pikir, when I become Christian, saat saya menjadi Kristen, oh the dress from the old things now changed for new things. saya harus berpakaian dari yang lama, cara yang lama menjadi cara yang sekarang yang baru. No, last time I'm wearing that one white cloth. Yeah. Yang lalu saya memakai jubah putih, But now when I come to Christian, dan saat saya menjadi Kristen, oh the dress changed. pakaiannya berubah. I mean I'm not wearing that anymore. Aku nggak pakai itu lagi. I'm not wearing the dress the earlier dress Saya nggak pakai jubah yang lama, because I'm Christian. karena saya sekarang Kristen. Change my dress. Mengubah pakaian saya. Is it that we follow? Apakah itu yang diikuti? Is it we are doing? Itu yang kita lakukan? Amen. No. Bukan. God said don't follow that worldly pattern. Tuhan berkata jangan menjadi serupa dengan dunia, mengikuti It pola means dunia. as you follow God, it means there's something changes must take place. Itu berarti saat saudara mengikut Tuhan ada sesuatu perubahan yang harus terjadi. And as the Bible said, let there's some a transform taking place in your mind. Dan Alkitab berkata harus ada transformasi di pemikiran kita. Verse 2. Ayat yang kedua, janganlah But be transformed in the renewing of your mind. tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. I mean, renewing your mind. Pembaharuan budi. It means your mindset is already follow the pattern of the world. Itu berarti cara berpikir kita ini masih mengikuti cara So dunia. it means as you come to the Lord, Dan saat kau datang kepada it means Tuhan, that something real must take place. harus ada sesuatu yang diperbaharui. So when I was earlier before Christ, Jadi saat saya sebelum menerima Tuhan, the people come to the temple. mereka datang ke tempat ibadah mereka. They give a small money for the prayer. Mereka memberikan uang dalam jumlah sedikit untuk berdoa. It's very small amount. Jumlahnya sangat kecil. It's $1, $2 something. Hanya $1-2 atau So when semacam I accept Lord, Dan saat saya menerima Tuhan, even I come to church, saya datang ke gereja, I ready to give that amount. saya sudah siap untuk memberikan dengan jumlah yang sama. The pastor talk about offering, the pastor talk about tithing. Dan pendeta berkata tentang persembahan, tentang perpuluhan. I'm so angry. Saya sangat marah I saat say itu. cannot. Saya bilang nggak bisa, Because this is my pattern. karena adalah pola saya. My pattern, I just give a small amount in earlier.
pola saya adalah saya memberikan dengan jumlah yang kecil seperti sebelumnya. That is my pattern. Itu adalah pola saya. That's my mind. Itu adalah pemikiran I saya. already set up my mind. Saya sudah ngeset pikiran That already saya. rooted in my mind. Itu sudah berakar di pemikiran That's my saya. action. Itu adalah tindakan So saya. now I follow Christ. Tapi sekarang saya mengikuti Kristus. Yes, I can change my God, Saya bisa ubah Tuhan saya. but I'm not going to change the pattern anymore. Tapi saya tidak mengubah pemikiran saya lagi. Why? Kenapa? I enjoying this pattern. Karena saya menikmati pola itu. I enjoy. Saya menikmati. Many years ago, Beberapa tahun yang lalu, I meet one family. saya bertemu dengan sebuah keluarga. This family, this one of the place, I don't want to tell the place. Keluarga ini berasal dari satu tempat, saya nggak bisa I have a ceritakan team tempatnya. that place. Saya punya tim di tempat itu. So 2 months once I go there and pray together, Setiap 2 bulan saya datang ke tempat itu dan kita berdoa bersama. and the team follow me to India and many places for the ministry. Dan kelompok itu mengikuti saya ke India ke beberapa tempat untuk One pelayanan. day the leader called me. Dan satu kali sang pemimpinnya He telepon said, saya. Pastor, Pak Pendeta, there's someone intercessor in the church. ada seseorang yang di dalam gereja. They want to, join with us. Mereka mau bergabung dengan kita. I say no. Saya berkata enggak. They cannot join with the team, Mereka nggak bisa bergabung dengan kelompok but they kami. can come together, pray together. There's no problem. Tapi mereka bisa kok datang dan berdoa bersama. Then the leader told them. Then the lady came to the prayer. Dan pemimpin itu ngomong sama mereka dan mereka datang ke pertemuan doa itu. So when they prayed, Dan saat mereka when the berdoa, team praying, saat kelompok ini berdoa, and the new lady is so like anaconda. dan ada seorang perempuan yang baru datang itu melihat sebuah anakonda, ular. She's the intercessor in the church. Dan dia adalah pendoa syafaat di gereja itu. And she saw there's a big anaconda Dan dia melihat anakonda yang sangat just besar comes in, masuk ke and dalam. he saw everybody face Dan dia melihat semua muka wajah-wajah orang di and situ. go out Dan pergi keluar and come back again. dan masuk lagi. I don't know what's happening. Saya nggak tahu apa yang terjadi. I don't know where the anaconda gone. Dan saya nggak tahu kemana anakonda itu pergi. After prayer, then she told the team. Setelah pertemuan doa itu dia berbicara kepada kelompok The team kami. called me. Dan kelompok saya ini telepon Then I saya. say, okay, I come. Then I went there Dan saya bilang oke saya datang sana. and I said, tell her I want to meet her. Ngomong sama perempuan ini saya mau ketemu dia. And they called. She said, no, I don't want to meet. I no time. Dan perempuan ini berkata enggak saya nggak punya waktu untuk ketemu. But I say, no, we go to their house. Tapi saya berkata kita harus pergi ke rumahnya. And I went there. Dan saya pergi ke sana. The moment I enter their house, Di momen saya memasuki rumahnya she cannot take it. dia nggak bisa tahan itu. She headache. Dia pusing sekali She perempuan said, ini. Pastor, my headache, Pastor. Dia perempuan ini berkata saya sangat pusing I said, Bapak okay, Pendeta. I can pray for you. Dan saya ngomong saya akan berdoa buat Then kamu. I start to talk to her. Dan saya mulai ngomong sama perempuan ini. What you saw and everything. Apa yang kau lihat dan semuanya. Then she told me this happening, everything. Dan dia berkata ada ini yang terjadi ini dan itu. Then I have to explain to her what's God will reveal to you, what God don't want to reveal to you. Dan saya harus menjelaskan kepada dia apa yang Tuhan mau bukakan kepada perempuan ini. Whatever God revealed to you, it means there's always encouraging you. Dan apapun yang Tuhan itu wahyukan kepada kamu, Tuhan itu menyemangati kamu, Not memberikan discouraging kekuatan. you. Tidak membuat kau putus asa. Then I explain to her, then I say, okay, let's we pray. Dan saya menjelaskan kepada dia dan ayo kita berdoa. So while I'm praying, Dan saat saya berdoa, God says, Tuhan you berkata, put your finger on this part here. kau taruh tanganmu di bagian belakang kepala perempuan I ini. just put my hand. Dan saya taruh tangan saya She fall. dan dia jatuh, perempuan ini jatuh. And she move like a snake. Dan dia bergerak seperti ular. She whole body can move like a snake. Seluruh tubuhnya bisa bergerak seperti ular. That husband beside her. Suaminya di sebelah perempuan ini, She can go under his leg. perempuan ini bisa melewati kaki She can go suaminya. under the chair. Bisa melewati bawah kursi. My dear brothers and sisters, Bapak Ibu Saudara, intercessor, she saw that anaconda comes in the prayer room. pendoa syafaat ini melihat anakonda itu datang masuk ke ruangan But itu. now when I pray, she fall and she move like a snake. Dan saat saya berdoa, perempuan ini jatuh dan bergerak seperti ular. Then I prayed, Dan saya berdoa, then after pray, then I say, we have to continuously pray for her 1 week. dan saya ngomong sama orang ini, kita harus terus mendoakan perempuan ini setiap minggu. But she don't want. Tapi dia nggak mau.
She don't want. Perempuan ini nggak mau. Why? Kenapa? She enjoying that. Dia menikmati hal itu. But she's intercessor in the church. Tapi dia itu adalah pendoa syafaat di gereja. Amen. But she follow in that manner. Tapi dia terus ikuti cara itu. Then I talk to her. How come she got that spirit? Dan saya berkata sama perempuan ini, gimana kamu bisa sampai ada roh itu? That's before they accept Lord, they do something. Dan sebelum perempuan ini terima Tuhan, dia melakukan sesuatu. Pattern of the world. Pola dunia. Pattern of the world. Pola dunia. So when they come to Christ, Dan saat mereka menerima Kristus, they change. mereka berubah. They change God. Mereka mengubah Tuhannya. But the pattern never change. Tapi polanya tidak pernah They berubah. enjoying that. Mereka menikmati itu. My dear brother and sister. Bapak Ibu Saudara, That's why Bible saying, itu mengapa Alkitab berkata, transform, renewing your mindset. perbaharui pemikiran kita. I mean, there is something in your mindset Ada sesuatu di cara pikir that you saudara never understand. yang kita nggak mengerti. Amen. Hallelujah. When you communicate, when you hear the voice of the Lord, Saat kau berkomunikasi dengan Tuhan, mendengar suara your Tuhan, mindset, oh, you are very close to God. kau berpikir engkau sangat dekat dengan Tuhan. I mean, you can tell about someone, but you cannot tell about yourself. Kau bisa berbicara mengenai orang lain, tapi nggak bisa bicara mengenai dirimu sendiri. First time I went to Pontianak. Satu kali saya pergi ke Pontianak, So saya masuk pedalaman desa. So itu desa, kalau desa kan siang nggak ada pelayanan, cuma malam sore pelayanan. Di gereja ada jemaat, ada salon. So mereka bilang, pastor besok datang ke salon pastor. Ya kita bisa buat sesuatu lah, massage kerimbat something. I say ya okay. So besoknya saya ke sana. Habis dia tanya, pastor ini mau cat enggak? Aduh, saya bilang ya bagus juga dong. Saya bilang ya oke lah sama cat putih. Dia bilang ya kalau cat putih itu harus tukar ke gold dulu, baru bisa ke putih. Ya sudah. Wah dia cat semua akhirnya jadi gold. Wah itu gold, habis dia bleaching lagi, itu enggak ubah lagi. Enggak ubah. Udah 3 kali saya bleaching, itu gold enggak ubah ke putih. Dia bilang, pastor ini saya bleaching 3 kali. Kalau sekali lagi saya bleaching ya, you punya rambut semua apa? Rontok, jadi botak. Aduh. Dengan rambut yang gold ya. Kalau saya masuk Malaysia, mereka bilang itu pendeta apa murtad ya. Iya. Saya bilang bagaimana Tuhan? Besok saya ke Pontianak kota, lusa saya balik Malaysia. Saya sampai Pontianak, itu pendeta jemput yang undang saya itu, dia bilang, pastor what happened to you? apa yang terjadi sama ya, engkau? saya jelas, pastor ini terjadi. So bagaimana? Saya bilang dia nggak bisa ubah. Karena kalau bleaching lagi rambutnya rontok. Dia bilang, oke nggak apa-apa, saya ada teman, ya kita ke sana aja di kota. Ya sudah di Pontianak. Dia sekali bleaching ya sudah ubah, udah jadi putih. Wah senang sekali. Besoknya saya langsung Malaysia. Saya ajak anak saya, ya saya ke foto, ya sudah saya mandi, saya mau apa? Sisil ya, sisil. Waktu sisil rambutnya bisa apa? Kamot. Kamot. Botak lo saya. Aduh. I did a big mistake. Saya melakukan kesalahan besar. Yang berikutnya saya harus pelayanan di Surabaya. Saya datang Surabaya. Tiba-tiba jadi botak kan? Ya, cuma rambutnya ada cuma di sini aja, sedikit. So waktu saya khotbah saya bilang ini terjadi rambut saya begini. Yang itu ada dokter kulit ya, ada. So dia bilang, "Oke, pastor, nanti besok datang ke klinik, dia cek. Dia bilang, "Oke, pastor, ini saya kasih vitamin ya. Kita coba ya, ini mujizat dia. Kalau ini obat bisa cocok, ya bisa ada. Kalau tidak, sorry pastor." Ya sudah. So, saya balik Malaysia, setiap hari pagi saya bangun, saya depan kaca, saya bilang, saya taruh tangan begini, saya bilang, Danny Raj, kamu akan terima rambut yang baru. Kamu enggak botak. Kamu akan terima rambut. Ini rambut asli loh. Amin. Iya. Dia bilang, kamu akan terima rambut baru. Iya. 2 bulan, 3 bulan, ya mulai tumbuh. Amin. Why I'm saying that? Kenapa
Kenapa saya ceritakan ini? You saudara? can prophesy for others, Kau bisa bernubuat untuk orang lain, but there's a time comes you have to check yourself. tapi ada masanya kau harus periksa dirimu You sendiri. have to prophesy yourself. Kau harus bernubuat untuk What's dirimu happening? sendiri. Hello. Apa yang terjadi? Amen. Yeah, that's mistake. I prophesy on me. Bernubuat untuk diri sendiri. I mean, from there. So when I prophesy and I believe, Dan saat saya bernubuat, saya percaya, that's why Bible saying, itu yang Alkitab you have to katakan, renew your mindset. kita harus perbaharui pola You have pikir to kita. renew your mindset. Perbaharui pola pikir kita. Amen. First time I'm ministry, Pertama kali saya I pelayanan, cannot preach English. saya nggak bisa berkhotbah dalam bahasa I Inggris. cannot Indonesia. Saya nggak bisa berkhotbah dalam bahasa Indonesia. First time I came to Jakarta to preach. Pertama kali saya datang ke Jakarta untuk pelayanan, That untuk my berkhotbah. senior pastor, Pastor Amos, Ya, ada Bapak Gembala senior bernama Bapak he Amos. pushed me to Jakarta. Go. Dia dorong saya pergi ke Jakarta. So first time I came to Jakarta, Dan saya pertama kali saya kerja di Jakarta, preach in Tiberias. di Tiberias, gereja Tiberias. The first Sunday I preached 8 times in the service. Di hari Minggu itu saya berkhotbah 8 kali. I don't know what I preach. Saya nggak tahu saya ini khotbah apa. The next Monday I go back to Malaysia. Dan di hari Seninnya saya kembali ke I thought Malaysia. they're not going to invite me anymore. Saya berpikir mereka nggak akan undang saya lagi. After 2 weeks, Setelah 2 minggu they kemudian, invite me again. mereka undang saya lagi. I realized. Saya menyadari, Why I thought they're not going to call me anymore? kenapa saya berpikir mereka nggak mau undang saya lagi. In my mindset, Karena pemikiran saya, I don't know English. saya nggak tahu bahasa Inggris. I cannot preach English. Saya nggak bisa khotbah bahasa Inggris. I cannot preach Indonesia. I Saya cannot nggak talk bisa Indonesia. khotbah bahasa Indonesia. I know only the Tamil. Saya tahu hanya bahasa Tamil. That is in my pattern in my mind. Itu adalah pola pikir saya di pikiran saya But ini. when God call again, Tapi saat Tuhan panggil, I have to change my mindset. saya harus ubah pemikiran I have saya. to change. Saya harus I berubah. have to improve myself. Saya harus I mengembangkan have to diri raise saya. up right now. Saya harus bangkit saat I ini. cannot follow the old pattern Saya anymore. nggak bisa ikuti cara lama lagi. The old pattern say you're not intelligent. Pola dunia berkata saya ini nggak pintar. The old pattern say you cannot speak English. Dunia berkata saya nggak bisa bahasa Inggris. The old pattern say you cannot speak Indonesia. Pola dunia berkata saya nggak bisa bahasa Indonesia. But as you transform your mind, Tapi saat saya mengubah pemikiran as you saya, trust God, saat saya percaya if the Tuhan, Lord call me, Tuhan panggil saya, the Lord will do something. Tuhan akan lakukan sesuatu. The Lord will give me the language. Tuhan akan memberikan saya bahasa itu. I start to read. Dan saya mulai berbicara. I start to preach. Saya mulai berkhotbah. My dear brothers and sisters, Bapak Ibu Saudara, I can preach English. saya bisa berkhotbah dalam bahasa Inggris. There's a miracle take place. Ada mujizat yang terjadi. Then, Maka, every time I come to Indonesia, setiap kali saya datang ke the Indonesia, people talk Indonesians. mereka berbicara bahasa Indonesia. I never understand anything. Saya nggak pernah mengerti apapun. I said to God, Lord, Tapi saya berkata, Tuhan, I have to learn Indonesia. saya harus belajar bahasa Indonesia. Because if no me, I cannot communicate with them. Kalau enggak, saya nggak bisa berkomunikasi sama mereka. I learn. Dan saya belajar. When I preach, Saat saya berkhotbah, suddenly I preach in Indonesia. tiba-tiba saya bisa berkhotbah bahasa Indonesia. Kadang-kadang saya salah. Saya salah, mereka semua ketawa. Amin. Tapi saya nggak malu. Kenapa? Karena ini mereka salah, artinya saya sudah salah kan? Karena itu mereka ketawa. Ini penterjemah, apa betul ini? Dia bilang, oh pastor begini, saya belajar. Kalau sekarang, kalau saya masuk pedalaman, kalau tidak ada penterjemah, saya no problem. It means the mindset, Berarti pemikiran saya transform your mindset. mengubah pola pikir kita. This what take place right now. Ini yang terjadi saat ini, saudara. My dear brothers and sisters, Bapak, Ibu, you Saudara. cannot stick that what you have. Kok nggak bisa hanya berbicara apa yang kau punya? God wanted changes. Tuhan mau ubah. God wanted to enter the promised land. Tuhan mau kita masuk tanah God perjanjian. wanted some circumstances take place. Tuhan mau ada penyunatan terjadi. Turn with me Galatians. Mari kita buka di dalam kitab Galatia. Galatians chapter 5, Galatia pasal yang kelima, verse 18. ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amen. Bible saying, but if you are led by the Spirit, Dan Alkitab berkata, kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh you roh, are not under the law. maka kamu tidak hidup di bawah hukum If Taurat. you are led by the Spirit, Kalau saudara dipimpin oleh roh, check myself, check ourselves. mari kita periksa diri kita. Are you led by the Spirit? Apakah kita ini dipimpin oleh roh? Are you led by the Spirit? Apakah kita dipimpin oleh If roh? my dear brothers and sisters, Bapak Ibu if Saudara, we say led by Spirit, kalau saudara berkata, aku dipimpin oleh roh, that something must take place. maka harus ada sesuatu yang terjadi. Verse 19, 20.
ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 21. kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amen. Hallelujah. Bible saying here, Amen. Alkitab berkata, I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam It kerajaan means they Allah. cannot enter in the promise. Itu berarti mereka nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Amen. This is what happening to Israel people. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel. That's why God says, you have to check, my dear brothers and sisters. Tuhan berkata, periksa Bapak Ibu Saudara. If you think there is something stick in you, Kalau saudara melihat ada sesuatu yang melekat dalam diri you saudara, cannot inheritance. engkau nggak bisa menerima mewarisi. You cannot take back your inheritance. Engkau nggak bisa mewarisi. Amen. Yes, my dear brothers and sisters. Bapak Ibu Saudara, The miracle took place in your life. ada banyak hal baik terjadi dalam Many hidupmu. miracle take place. Ada banyak mujizat terjadi. Many goodness taking place. Banyak kebaikan sudah Your terjadi. blessing, your business increasing. Ada berkat Tuhan, bisnismu bertambah. Because of that, don't think, oh, I'm everything all right. Karena itu jangan saudara berpikir, oh semuanya baik-baik aja. Check yourself. Mari periksa diri kita. That something must, circumcise must take place. Harus ada penyunatan terjadi. Check yourself. Is it something in you? Periksa diri kita, apakah itu ada di dalam diri kita? Any either one thing is in you? Apakah ada satu ilah yang ada di dalam diri There's saudara? something stick in you? Apakah ada yang melekat di dalam diri saudara? Something take control in your mind? Apakah ada yang mengendalikan pemikiranmu? Check yourself. Mari periksa diri kita. Check yourself. Periksa diri kita. My dear brothers and sisters, Bapak Ibu when Saudara, I accept Lord, saat saya menerima Tuhan, but in the family always there's a quarrel. tapi dalam keluarga saya selalu ada pertengkaran. Every day there's a quarrel. Setiap hari ada pertengkaran. Even the young age, I thought after my school I have to run away from my home. Bahkan saat saya muda, saya berpikir setelah selesai sekolah saya mau pergi dari rumah. Because cannot take it. Karena saya nggak bisa tahan lagi. Every day there's a quarrel, fighting. Setiap hari ada pertengkaran. So then after that I accept Lord Dan setelah itu saya menerima Tuhan and I get married. dan saya menikah. The same thing happened in my family. Hal yang sama terjadi di keluarga When saya. after married 1 week I said to my wife, better we divorce. Setelah Cerai. 1 hari pernikahan saya bilang sama istri saya, cerai aja. I cannot take it. Saya nggak bisa tahan Just lagi. 1 week, Baru 1 minggu, belum honeymoon. belum bulan Just mandi. 1 week I said better we divorce. Baru 1 minggu saya udah bilang udah cerai aja. Cannot take it. Nggak bisa tahan. What happened in my father to my mother, the same thing happened in my family. Hal yang sama terjadi di orang tua saya, terjadi di keluarga saya juga. Every day there's a problem. Setiap hari ada masalah. Sunday go to church, Minggu ke gereja, Sunday go to church. minggu ke gereja, I am a worshipper aku menyembah Tuhan, saya and penyembah. I preach in the house fellowship. Dan saya berkhotbah di persekutuan, But in my family no peace. tapi di dalam keluarga saya sendiri nggak ada Every damai. day there's a fighting. Setiap hari ada Every pertengkaran. day there's a problem. Setiap hari ada masalah. I cannot take it. Saya nggak bisa tahan lagi. Finally I went to the pastor for the counseling. Dan akhirnya saya datang ke Bapak Pendeta untuk konseling. The pastor counseled me. Pendeta mengkonselingi saya. Then I realized myself. Dan saya menyadari diri Amen. saya. I cannot say, oh, I can worship, I can do something, I can preach, but my family messed up. Saya nggak bisa menyebut kalau saya ini penyembah, saya berkhotbah, tapi keluarga saya ini kacau. With this, do you think with this I can enter the promised land? Dengan hal ini saya bisa masuk tanah perjanjian. Circumstance must take place. Harus ada penyunatan yang There are terjadi. certain things I have to let go. Ada sesuatu yang harus kita When lepaskan. the pastor counsel me, Saat sang pendeta mengkonselingi it's saya, quite difficult for me. Quite difficult for me. sangat sulit buat It's saya. difficult to let go Sulit untuk melepaskan. because there are certain things that follow from those days Karena ada yang saya ikuti dari masa lalu that saya. become like character. Menjadi karakter saya. But Bible says, Tapi Alkitab berkata, if you in that manner, you cannot inherit. kalau engkau terus berada di
cara itu engkau tidak bisa mewarisi. Amen. Have to circumcise. Harus disunat. Are ready to circumcise. Harus disunat. Are ready to say to God, yes Lord. Saya sudah berkata, ya Tuhan. No, what I tell to my wife. Dan apa yang saya bilang sama istri saya? When I'm angry, saat saya marah, you just keep quiet. kamu diem aja. So if that man, more than 5, I think not even 5 minutes, I can cool down. Dan dengan cara itu, dengan 5 menit saya ini bisa tenang kembali. Then she will speak to me. Dan dia mulai akhirnya ngomong Then she sama will tell me saya. what I told her. Dan dia ngomong apa yang saya What katakan. are the word I spoke hurt her. Apa kata-kata yang menyakiti hatinya. I repent. Saya bertobat. I repent. Saya bertobat. So that's become, circumcise my spirit. Dan itu menjadi penyunatan di dalam roh saya. Circumcise my spirit. Penyunatan dalam roh So the saya. Lord rebuild the family. Dan Tuhan mulai membangun kembali Know keluarga why? saya. Because kenapa. I need to enter in the promised land. Karena Tuhan perlu kita untuk masuk tanah We perjanjian. need the circumcise. Kita butuh penyunatan You ini. call by God, chosen by God. Kita dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh It's Tuhan. not important. Itu nggak penting. You are doing ministry. Kau melakukan It's pelayanan, not important. itu nggak penting. God can use you in the gift. Tuhan bisa memakai engkau dengan That's not karunia, important. itu nggak penting. That important is Tapi yang penting adalah have to circumcise in your spirit. kalau menyunat di dalam rohmu. Without circumcise, Tanpa penyunatan you itu, can do all the goodness. kau bisa melakukan semua hal yang baik, It means you are going to miss that inheritance. tapi kau akan kehilangan warisan itu. You're going to miss that inheritance. Kau akan kehilangan warisan itu. But as you circumcise, Tapi saat engkau menyunat, you're going to enter the promise. engkau akan masuk tanah perjanjian. You're going to take back the inheritance. Engkau akan ambil kembali warisan That's why itu. God said to Joshua, Itulah kenapa Tuhan berkata kepada Joshua, Yosua, you have Yosua, to circumcise them. engkau harus sunat They mereka. can enjoy everything. Mereka bisa nikmati That's semuanya, not important. itu nggak penting. That important is Yang penting adalah have to circumcise right now. engkau harus disunat, Then they can enter the promised land. maka mereka bisa masuk tanah perjanjian. Otherwise they're going to losing. Atau kalau enggak mereka akan kehilangan semua Yes, itu. my dear brothers and sisters. Bapak Ibu We Saudara, have to check ourselves. kita harus periksa diri kita. Is it anything that need we have to circumcise in our spirit? Apakah ada hal yang harus kita ini sunat secara roh Is kita? there something is sticking you without your knowledge? Atau adakah sesuatu yang melekat dalam diri saudara tanpa saudara sadari? Maybe there are something in you always put behind. Ada sesuatu yang saudara selalu taruh di belakang Maybe saudara. you say, wow, that's later. Mungkin saudara berpikir, yaudahlah nanti Oh, aja it's urusin okay lah, ini. no problem. Gak apa-apa, gak masalah. Because I follow Christ. Karena saya mengikut Kristus. I can overcome this. Saya bisa nanti Oh, lewati ini. this is a small matter. Ini adalah hal kecil. No, the Tidak. potter, Eh, tukang periuk. Ya tukang periuk. So the potter, when he take the clay Saat sang tukang periuk mengambil tanah liat itu. and he put in the spin Dan dia mulai taruh di mesin pemutar. and he make a shape. Dan mulai membuat bentuk. Amen. He make a shape, Membentuk. everything, and he put it in the dry. Dan ditaruh, dikeringkan. And after the dry, Setelah he dikeringkan, bring it diambil lagi. and he will put his hand Dan sang tukang periuk masukkan tangannya. and he will check there's any small stone or not. Dan sang tukang periuk ini akan cek apakah ada batu kerikil. Small stones. Batu-batu kerikil kecil. You cannot see. He cannot see. Dia nggak bisa lihat itu. Maybe inside, Di dalam, di bagian He dalam. cannot see. Dia nggak bisa lihat. but he can feel it. Tapi tukang periuk itu bisa merasakan dengan He can tangannya. feel it. Bisa merasakan So dengan when he tangannya. can feel there's a small stones, Dan saat dia bisa merasakan ada batu he kerikil, have to dig it out the stones. dia harus ambil batu kerikil itu. Dia nggak bisa bilang, oh ini stone apa, cuma di dalam, nggak kelihatan, nggak apa-apa loh, nggak usah. Mungkin dia cat, dia jual. Amin. Kalau dia jual, kalau orang beli, karena gara-gara yang batu kecil itu jadi bocor, nggak bisa pakai, nggak bisa pakai. Amin. Nggak bisa pakai. Kenapa nggak bisa pakai? Walaupun itu besar atau cantik, amin. Tapi nggak bisa pakai. Kenapa? Yang cuma batu yang kecil. Karena itu tukang periuk, hati-hati, hati-hati. Dia mau apa? Cabut dia. Ambil batu itu. Ambil batu itu. Walaupun itu kecil, itu yang paling bahaya. Batu besar kita bisa kelihatan. Batu kecil nggak kelihatan. Dalam kehidupan kita sama juga. Ada beberapa hal yang kamu bisa lihat. Tapi ada yang beberapa hal yang kecil-kecil kita nggak serius. Kita bilang, oh nggak apa-apa. Ini hal kecil Tuhan tahu. Saya melayani Tuhan. Oh saya kasih yang terbaik. Tuhan tahu. Oh ini nggak apa-apa. Tidak. Itu seperti batu kecil. Amin.
Itu batu kecil yang menjadi kamu hilangan bocor atau berkat Tuhan. Kamu nggak bisa terima. Haleluya. Now, Sekarang God become potter. Tuhan menjadi sang tukang periuk itu. We are pot in a God's hand. Dan kita adalah tanah liat itu dalam tangan Tuhan. Now it check yourself. It's checking you. Dan saat ini Tuhan sedang memeriksa kita. It's checking you. Dia memeriksa kita. It find the small stones in your Jika life. Tuhan mendapati ada batu kerikil dalam Like hidup a kita. small stones. Mungkin batu-batunya sangat kecil. Just now like the sinful nature. Seperti yang tadi sifat-sifat dosa. That become small stones. Menjadi batu-batu kecil. God wanted to dig it out. Tuhan mau ambil itu. Why? Kenapa? Because we are already the end time. Karena ini adalah akhir zaman. We need the digging right now. Kita perlu untuk hal We itu need saat it. ini. Kita perlu. We are needy. Kita perlu. Amen. Need to dig. Check ourselves. Mari periksa diri kita. Check ourselves. Periksa diri If kita. anything stick in you, Kalau ada yang melekat dalam diri if kita, anything you can find something from there. kalau saudara bisa mendapati ada sesuatu seperti yang firman Tuhan Say tadi to him. katakan, katakan kepada Tuhan, Yes, Lord. Tuhan ya, I need to circumcise. saya butuh untuk disunat. I need to circumcise. Saya butuh untuk disunat. Lord, I don't want all the goodness what I did it waste. Saya nggak mau semua hal yang baik yang sudah saya lakukan itu menjadi sia-sia. I don't want to be waste. Saya nggak mau itu menjadi It's sia-sia. very important season. Ini sangat penting. I'm going to pray for you right now. Saya akan berdoa untuk saudara saat Just ini. everybody stand up in the personal. Mari semua saat ini bangkit berdiri dalam hadirat Just Tuhan. stand up in the personal. Berdiri dalam hadirat Tuhan. Name of Jesus. Dalam nama Yesus. Just close your eyes a moment. Mari semua pejamkan mata untuk Don't beberapa open saat. your eyes. Jangan buka mata The saudara. name of Jesus. Everybody close your eyes. Mari semua pejamkan mata. Let the musician take positions. Para pemusik penyembah bisa ambil posisi. Urabaka Shantari Kababara. Urabaka Shantari Kababaralari Kababaralari. Urabaka Shantari Kababaralari Kababaralari. Urabaka Shantari Kababaralari Kababaralari. Just stand up and close your eyes a moment. Mari bangkit berdiri dan kita pejamkan mata untuk beberapa I saat. don't know what's happening in your life. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara. I don't know what kind of small stones is stick in you. Saya nggak tahu apa batu kerikil yang melekat dalam diri God saudara. want to make you the best pot. Tuhan mau menjadikan engkau itu pot yang terbaik. God, even God say you are my favorite. Dan Tuhan katakan engkau itu yang dikenan Tuhan. You belongs to me. Engkau milik You Tuhan. belongs to me. Engkau milik Tuhan. Therefore I die for you. Itulah kenapa aku mati You untukmu. belongs to me. Engkau milikku. Therefore I share my blood for you. Itulah kenapa aku mengirimkan anakku untukmu. You belongs to me. Engkau milik Tuhan. God don't want waste this. Tuhan gak mau menyia-nyiakan ini. God don't want waste you. Tuhan gak mau menyia-nyiakan saudara. God want you to be in His presence. Tuhan mau engkau berada dalam hadiratnya. Check yourself. Mari periksa diri Check kita. yourself. Periksa diri kita. When God digging, yeah, quite painful. Saat Tuhan ambil batu kerikil itu memang sakit. But don't worry. Tapi jangan khawatir. This painful is only for sometimes. Sakit itu hanya untuk beberapa saat It's saja. only for sometimes. Hanya beberapa saat saja. After that, Setelah itu God going to use you forever. Tuhan akan pakai engkau selamanya. You are valuable pot. Engkau adalah pot yang sangat berharga. Valuable pot. Pot yang sangat Because berharga. God want to use you. Itulah kenapa Tuhan mau pakai engkau. Just check yourself. Mari periksa diri God kita. want to dig it. God want to do some circumcise. Tuhan mau melakukan penyunatan itu. Check yourself. Periksa diri kita. If you feel something, Kalau engkau merasakan sesuatu, if you feel like a small stone is still in you, kalau engkau merasakan ada batu kerikil yang masih ada di dalammu, say to God, yes Lord, katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, I'm ready to surrender myself. aku siap untuk menyerahkan Ready diriku. to surrender myself. Aku siap menyerahkan diriku. Lord, you dig it out. Tuhan mari ambil. If you say that, Kalau engkau berkata ya, you can see that something changes take place. engkau akan melihat perubahan sesuatu terjadi. My dear brother and sister, Bapak Ibu Saudara, who are the people say yes Lord? siapa orang-orang yang berkata ya Tuhan, I need the changes. saya butuh perubahan I itu. need that circumcise. Saya butuh penyunatan itu. I need the digging, Lord. Saya butuh untuk Tuhan ambil kerikil-kerikil If itu. you say that, Kalau engkau berkata ya, if you feel there is something is in you, kalau engkau merasakan ada sesuatu di dalammu, you can come in front. saudara bisa maju ke depan. You can come in front. Saudara bisa maju ke depan. That I can pray for you. Dan saya akan mendoakan saudara. Only God can help you. Hanya Tuhan yang bisa tolong saudara. I can pray for you, that's it.
Saya hanya bisa berdoa untuk The saudara, rest God will do. tapi sisanya Tuhan yang akan And He lakukan. know how to dig it out. Dan Tuhan tahu bagaimana cara ambil kerikil itu. If you say yes, Lord, Kalau engkau berkata iya Tuhan, dig me, ambil kerikil-kerikil itu. dig me, Gali saya Tuhan, dig me. periksa saya Tuhan. If we say, Kalau engkau berkata iya, just come in front, mari datang ke depan. just come in front. Maju ke depan. The name of Jesus. Dalam nama Don't Yesus. stop yourself. Don't stop yourself. Jangan hentikan dirimu. Don't stop yourself. Jangan hentikan dirimu. Don't see who others. Jangan lihat orang lain. Don't see others. Jangan lihat orang lain. Now you and God. Tapi ini adalah waktunya engkau dengan Tuhan You pribadi. and God. Engkau dengan Tuhan. If you want to take back your inheritance, Kalau engkau mau ambil kembali warisanmu, yes, you need the digging. engkau butuh untuk diambil You need kerikil-kerikil the itu. small stone to come out. Engkau butuh untuk batu-batu kerikil itu diambil. Don't worry, He know the best. Jangan khawatir, Tuhan tahu yang He terbaik. know how to heal you. Tuhan tahu bagaimana He menyembuhkan know how to engkau. bless you. Tuhan tahu bagaimana He memberkati know how to engkau. do everything for you. Tuhan tahu bagaimana melakukan sesuatu So untukmu. no need to worry. Jadi jangan khawatir. Just speak to Him. Ngomong aja sama Lord. Tuhan. Tuhan, You are the Lord who chosen me. You are the Lord who chosen me. Engkaulah yang memilih aku. I don't want to waste this opportunity. Aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Lord, Tuhan, I need the circumcise. saya butuh penyunatan I ini. need the circumcise in my spirit. Saya butuh penyunatan dalam roh saya. Circumcise me. Sunat saya Tuhan. Circumcise me. Sunat saya Tuhan. If you say that, Kalau engkau berkata iya, God will do the circumcise right now. Tuhan akan melakukan itu saat ini. The name of Di Jesus. dalam nama We're going to Yesus. sing one. My dear brother and sister, Bapak Ibu Saudara, even God is ministering to you. bahkan saat ini Tuhan berperkara dengan He saudara. speak to you personally with your heart. Tuhan berbicara secara personal dengan He's engkau. ministering to you. Tuhan sedang berperkara dengan Don't engkau. hide yourself. Jangan sembunyikan Don't dirimu. hide. Jangan There's sembunyi. some of them, you're close yourself. Ada beberapa dari saudara yang menutup diri saudara. Or say, don't close. Tuhan berkata jangan tutup. Don't close. Jangan tutup. If you close yourself, Kalau hari ini kau tutup dirimu, when that God can dig you, how God can dig you. bagaimana Tuhan itu akan membersihkan engkau. So today God spoke to you. Jadi hari ini Tuhan berbicara Don't kepadamu, close yourself. jangan tutup dirimu. Open your heart. Buka hatimu. Feel free. Jadilah bebas. Feel free. Jadilah bebas. Say to God, Lord, I'm here. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku di sini. Dig me. Periksa aku Tuhan. Dig me. Periksa aku. Dig me. Ambil kerikil itu. Dig me. Ambil kerikil itu Tuhan. Name of Jesus. Kurabaka Santa. I surrender them in your hand once again. Aku serahkan mereka ke dalam tanganmu Tuhan sekali Let lagi. them go back home by peace and joy. Biarkan mereka pulang dengan damai sejahtera dan Because you sukacita. prepared the best for them. Karena engkau menyiapkan yang terbaik untuk I mereka. pray right now. Tuhan aku berdoa saat Lord, ini. let heaven open for them. Biarkan surga terbuka untuk All mereka. the blessing for that, what you keep for them, the name of Jesus. Setiap berkat, setiap yang Tuhan sudah simpan The untuk name of the mereka. Father, Dalam nama name Bapa, of the Son, dalam nama and the Putra, Holy Spirit. dan dalam nama Roh The Kudus. blessing comes upon them. Ada berkat turun atas mereka. Whatever they do, Apapun yang mereka wherever lakukan, they put their hand, apapun yang mereka tumpang even the tangan, financial, bahkan di keuangan, even the blessing, berkat, even the family, bahkan keluarga, everything be blessed in the name of semua Jesus. diberkati di dalam nama In Yesus. Jesus' name Di I dalam pray. nama Yesus aku berdoa. Amen. Amin.